Gaji yang tinggi itu nggak akan pernah bisa bikin kamu menjadi orang yang kaya raya. Makanya kebanyakan orang bekerja, kesalahan besarnya adalah berpikir bahwa naik gaji, naik jabatan, punya income lebih besar itu akan bikin mereka bebas finansial. Itulah penyebabnya kenapa terlalu banyak orang yang tidak akan pernah merasakan financial freedom, dan hal ini tidak diajarkan di sekolah. Makanya tidak ada yang bisa mengajarkan hal ini kalau kamu bergantung kepada guru-gurumu di sekolah dari TK sampai S3 sekalipun. Ini nggak pernah diajarin. Kita selalu diarahkan dari kecil, ayo sekolah yang pinter supaya nilainya bagus. Kenapa perlu nilai yang bagus di sekolah? Supaya dapat kampus yang bagus, bisa kuliah di kampus yang bagus. Kenapa harus kuliah di kampus yang bagus? Karena kalau kuliah di kampus yang bagus, yang terkenal, yang punya reputasi bagus, yang rankingnya tinggi, maka akan bisa bekerja dengan income yang besar, bisa bekerja di BUMN yang gajinya tinggi. Jadi gini, nggak ada yang salah dengan bekerja, nggak ada yang salah jadi karyawan tuh, nggak ada yang salah, itu bagus banget. Dan nggak ada yang salah kerja di BUMN, semuanya bagus selama yang dikerjakan tuh halal dan uangnya juga didapatkan dari kerja keras kita, dari keringat kita. Nggak ada yang salah, sangat bagus. Tapi yang salah adalah kalau kamu berpikir bahwa mengejar gaji lebih tinggi artinya bisa lebih cepat financial freedom. Nah, saya akan jelasin di video ini kenapa gaji yang tinggi itu tidak akan menjamin kebebasan finansial. Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Ini sama kayak kamu berpikir saya mau makan untuk menghilangkan haus. Itu kan dua hal yang berbeda. Kamu mau traveling supaya nggak lapar. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi kalau ini dua hal yang berbeda, lalu kenapa orang berpikir bahwa naik gaji itu bisa, mereka berpikir dengan naik gaji itu bisa memperbaiki hidup mereka secara finansial? Jawabannya benar bisa, tapi bukan menjadikan kamu bebas finansial. Oke, maksudnya gini. Sekarang gajimu 5 juta, anggap aja 5 juta. Dengan gaji 5 juta berarti otomatis biaya hidupmu tidak boleh lebih dari 5 juta. Maksimal banget mentok-mentok ya 5 juta. Kalau biaya hidupmu 6 juta, gajimu 5 juta, ya kamu minus. Tiap bulan minjem, bangkrut yang ada. Nggak bisa, nggak make sense. Gaji 5 juta, gaya hidup maksimal 5 juta. Nah, ketika orang-orang naik gaji, ini permasalahannya. Kenapa orang naik gaji malah susah bebas finansial? Ketika mereka naik gaji dari 5 juta ke 6 juta, ke 7 juta, ke 10 juta, maka yang terjadi adalah gaya hidupnya yang tadinya 5 juta, yang tadinya makan di warteg, yang tadinya naik angkot, yang tadinya ngekos, kamar mandi luar, sekarang tiba-tiba pindah kosan yang kamar mandi dalam. Yang tadinya naik angkot, sekarang ganti jadi punya motor. Yang tadinya makan di warteg, sekarang makan siangnya di restoran. Makan malamnya mungkin masih di warteg, seperti itu. Artinya, gaya hidup yang tadinya 5 juta, naik ke 6 juta, 7 juta, 8 juta, 10 juta sesuai dengan kenaikan gajinya. Ini masalahnya. Kebebasan finansial itu hanya bisa didapatkan ketika biaya hidupmu yang ideal, ya, biaya hidupmu yang kamu inginkan, yang ideal, yang kalau kamu impiannya bisa naik mobil, ya kamu naik mobil. Kalau kamu impiannya punya rumah, ya kamu punya rumah. Impiannya bisa liburan sebulan sekali, ya kamu bisa liburan sekali. Anggap aja biaya itu semua 100 juta. Oke, anggap aja 100 juta sebulan. Maka yang disebut dengan financial freedom adalah ketika passive income. Sekali lagi, ketika passive income sudah mencapai angka 100 juta sehingga gaya hidup idealmu bisa dibayarin oleh si passive income. Itulah yang namanya financial freedom. Oke, nah, kamu kerja digaji 5 juta, gajimu naik, pangkatmu naik, jabatan naik, gaji naik. Seberapa besar pun gaji naik,
gaji itu adalah active income. Makanya kenapa saya bilang segede apapun gajimu tidak akan pernah bisa financial freedom. Karena seberapa besar gajimu, ya itu adalah active income. Yang artinya ketika kamu selesai bekerja, detik itu juga income-nya selesai mengalir. Nah, itulah mengapa ini nggak pernah diajarin di sekolah. Di sekolah tidak akan pernah mengajarkan tentang gimana caranya membangun passive income. Sekolah mengajarkan kita supaya dapat kerja. Dapat kerja itu bagus untuk tahap awal. Kenapa ya? Karena kita harus hidup jangan bergantung terus sama orang tua. Betul ya? At one point, pada satu titik di dalam hidup kita, kita harus membuktikan bahwa kita bisa hidup mandiri. Itulah gunanya kita bekerja ikut orang, bekerja jadi karyawan, bekerja di BUMN dimanapun, jadi PNS. Supaya bisa dapat gaji, kita bisa hidup mandiri. Penting banget. Nah, seiring berjalannya waktu, sebetulnya ya gaji kita naik. Nah, ini sebenarnya persimpangannya di sini nih. Pertigaannya di sini. Apakah kamu akan menjadi orang yang selamanya terjebak harus bekerja, atau kamu adalah orang yang sudah mendesain finansialmu dari awal, di mana at one point pada satu titik dalam hidupmu nantinya kamu akan bebas finansial. Ketika kamu naik gaji, ketika kamu dapat bonus, ketika kamu dapat THR, apa yang terjadi dengan uang lebih itu? Sekali lagi ya, ketika kamu dapat bonus, gajinya naik, dapat THR, apa yang kamu lakukan dengan uang lebih itu? Kalau gajimu 5 juta, maka gaya hidupmu maksimal 5 juta. Tapi ada bonus, ada THR, ada tunjangan ini itu mungkin. Ada uang lebih, dapat komisi dan sebagainya. Anggap aja di bulan tersebut, kamu dapat uang misalnya 8 juta. Biaya hidupmu 5 juta. Ada selisih 3 juta nih. Dipakai buat apa? Inilah persimpangannya. Kalau misalnya 8 juta ini kemudian kamu pakai untuk DP handphone baru, DP motor baru, ya siap-siap. Kamu akan selama terjebak bekerja aktif income, tidak akan pernah bisa bebas finansial. Saya pakai terminologinya bebas finansial ya. Saya nggak bilang jadi kaya gimana-gimana, nggak. Bebas finansial. Tapi kalau kemudian kamu rubah nih alokasinya si 3 juta ini, si bonus, si THR tadi ini, kamu ubah alokasinya. Kamu investasi leher ke atas. Kamu investasi, ikut seminar, ikut training, beli buku, mulai bisnis online. Di sanalah hidupmu nantinya akan berubah. Sekarang bayangin gini, kamu pengen punya income tambahan. Karena kamu tahu nih, kamu akan pertahankan gaya hidupmu sekarang. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Mau gajimu naik, mau income-mu naik, mau kamu punya bisnisnya jalan sekalipun, gaya hidup tetap 5 juta. Tapi kemudian kamu bisa punya aset. Sekali lagi, kamu bisa punya aset yang menghasilkan income tambahan. Bahkan mungkin bisa menghasilkan passive income. Minimal 5 juta deh. Sama kayak gajimu deh. Apa yang terjadi itu? Di sanalah kamu sudah memiliki satu sense of freedom, sense of kebebasan. Kamu udah ngerasa, saya nggak lagi kok tergantung sama pekerjaan saya. Sekarang bayangin gini aja. Gajimu 5 juta di kantor. Karena kamu menginvestasikan bonus, THR, dan komisi lebih-lebih uang sampingan-sampingan ini, kamu gunakan buat invest leher ke atas. Kamu beli buku bisnis, kamu belajar bisnis, kamu ikutan mentoring, kamu ikut seminar, ikut workshop, kamu ikutan komunitas yang isinya pengusaha-pengusaha. Nah, karena kamu melakukan itu, maka yang terjadi adalah apa? Kamu bangun bisnis sampingan, yang mana bisnis ini kemudian udah menghasilkan minimal 5 juta juga. Di sanalah kamu berpikir, saya nggak perlu tergantung sama pekerjaan saya. Enak apa enak banget. Banyak loh orang yang masih berpikir, aduh saya pengen keluar dari kerjaan saya, bosnya toksik, temannya toksik, atas saja toksik, kerjanya berat, gajinya ringan, segala macam deh. Banyak loh orang yang kayak gitu, tapi mereka nggak punya privilege untuk akhirnya resign dari pekerjaan mereka. Kenapa? Ya karena kalau mereka resign, mereka bangkrut. Karena kalau mereka resign, mereka harus minta lagi sama bapak ibunya uang. Mereka nggak mau minta sama orang tuanya. Ya udah terpaksa deh. Toksik pun dilewati. Kenapa? Karena pejuang katanya, warrior katanya. Padahal ada pilihan lain. Padahal nggak mesti kayak gitu hidupnya. Apa opsi lainnya? Misalnya contohnya,
hobinya berenang. Hobinya berenang. Bisa nggak sih bikin konten YouTube ngajarin caranya berenang? Bisa. Bisa nggak sih bikin online course tentang caranya berenang? Bisa. Itu bisa jadi passive income, bisa jadi income tambahan yang mana ketika minimal sudah menyamai level gaji saat ini, maka pilihan resign itu udah bukan mustahil lagi. Resign aja, toh udah punya bisnis sampingan yang ngasilin sama kayak gaji kok. Bahkan bisnis sampingan ini sangat besar peluangnya ditingkatkan. Yang tadinya 5 juta income bisa jadi 6, 7, 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta. Bayangin kalau karyawan dari gaji 5 juta ke 10 juta naik 100%, 2 kali lipat. Padahal cuma 5 juta naiknya. Tapi berapa lama effortnya? Ada berapa atasan yang harus melihat kita, yang harus kita senangkan, di entertain mungkin supaya bisa naikin gaji. Ada berapa banyak atasan, supervisor yang harus kita deketin supaya mau naikin gaji. Jadi kalau di bisnis, kalau kita punya bisnis sendiri, kita yang ngatur. Kapan mau naikin ads, kapan mau naikin iklan, kapan mau bikin konten, kapan mau promosi, kapan mau jadi sponsor event buat naikin branding. Itu kan semuanya kita yang ngatur apa yang mau dilakukan. Seberapa gencar mau promosi, seberapa gencar mau mencari partner buat bikin kerjasama yang win-win. Nah, itu bedanya antara bisnis dengan bekerja sebagai seorang karyawan. Nah, makanya kalau sekarang kamu jadi seorang karyawan dan kamu hanya fokus ngejar naik gaji tanpa kamu berpikir bahwa kenaikan gajimu adalah untuk kamu kelola dalam bentuk aset, ya selamanya kamu nggak akan pernah bebas finansial. Karena bebas finansial sekali lagi hanya bisa didapatkan ketika passive income sudah bisa membiayai gaya hidup ideal kita. Dan passive income itu datang dari aset. Aset itu datang dari mana? Kamu beli aset, kamu bikin aset. Kayak YouTube channel ini, saya bikin asetnya. Saya nggak beli video, saya bikin video free, gratis, tanpa modal. Tapi ngasih saya income setiap bulannya, dan itu adalah passive income. Nah, caranya gimana kalau sekarang lebih basic lagi nih? Caranya gimana kalau kamu sekarang mau mulai bisnis onlinemu yang pertama? Kamu mau mulai bisnis yang pertama. Kamu ingin membangun income sampingan supaya kamu nggak lagi tergantung sama active income di kantor. Supaya mindsetmu nggak lagi ngejar naik gaji. Pindah kerja naik gaji. Tapi kamu udah punya income sampingan yang benar-benar secara stabil naik terus dan bisa memberikan kamu income tambahan. Kalau saran saya, kamu mulai belajar dari buku ini. Buku Scroll Like Cuan. Dimana di buku ini kamu akan belajar gimana caranya kamu bisa membuat media sosialmu menjadi mesin income. Ini lengkap banget ilmunya. Dari A sampai Z, untuk dari nol, dari pemula, bahkan yang sudah punya bisnis ingin dikembangkan, semuanya ada di sini. Buku ini adalah tentang membuat media sosial menjadi mesin income. Kamu punya Facebook, kamu punya Instagram, kamu punya TikTok, kamu punya YouTube, jadiin penghasil uang. Bikin sosmedmu bekerja keras menghasilkan uang untukmu ketika kamu lagi tidur, kamu lagi berlibur. Gimana caranya? Semuanya ada di buku ini. Dan buku ini menjawab 2 pertanyaan. Mulai dari mana dan apa langkah awalnya. Jadi kalau kamu masih bingung gimana caranya bikin akun TikTok, gimana caranya bikin akun TikTok supaya ada keranjang kuningnya, semuanya dijelaskan di buku ini. Jadi ini lengkap banget. Bahkan sampai jadi customer service, kalau orang nanyanya ini jawabnya apa, kalau orang nggak setujunya ini jawabnya apa, semuanya ada. Semuanya ada di sini. Gimana caranya closing, gimana caranya bikin hook dan segala macamnya, semuanya ada di sini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Semoga bisa memberikan kamu ilmu yang baru, pengetahuan baru, inspirasi, aspirasi, motivasi yang baru. Dan jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, dan kalau mau beli bukunya nanti linknya ada di bawah. Thank you.